Selamat pagi, salam olahraga jaya. Oke, baiklah, pagi hari ini kita akan belajar sedikit tentang lari jarak pendek atau sprint ya. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan teknik-teknik dasar dan apa-apa saja yang menjadi prinsip-prinsipnya dalam lari jarak pendek. Mulai dari apa itu lari jarak pendek akan kita kenalkan di sini. Oh ya, saya lupa bahwa ini pembelajaran untuk anak SD ya, SD atau pembelajaran untuk tingkat dasar dalam lari jarak pendek. Apa itu lari jarak pendek? Nah, lari jarak pendek adalah lari yang digunakan dalam perlombaan peserta berlari dengan kecepatan penuh maksimal sepanjang jarak yang harus ditempuh. Nah, di sini jaraknya ditentukan itu mulai dari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Kemudian lari cepat dapat dilakukan baik oleh pelari putra maupun putri. Nah, ini kategorinya ini ada dua ya, itu ada kategori putra dan kategori putri dalam lari jarak pendek. Dalam lomba lari cepat setiap pelari tidak diperbolehkan keluar dari lintasan. Nah, di sini setiap pelari itu wajib lari dalam lintasannya karena dia lari jarak pendek, jadi dia mempunyai track masing-masing, tidak boleh pindah ke track sebelahnya atau track yang satunya atau lintasan. Jadi tetap pada lintasannya masing-masing, tidak boleh pindah lintasan walaupun pada saat finishnya. Kemudian kunci pertama yang harus dikuasai oleh pelari jarak pendek atau sprint adalah start atau pertolakan. Nah, itu sangat menentukan. Pada saat start atau penolakan, keterlambatan atau ketidaktelitian pada waktu melakukan start sangat merugikan pelari. Artinya di sini pada saat start atau teknik start yang baik itu sangat menentukan cepat atau tidaknya nanti melangkah ke depan. Pada saat inilah semua pelari itu akan menentukan kemampuannya, menentukan waktunya itu bermula dari saat start. Karena dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya dia harus sampai pada titik finish itu dengan waktu yang singkat-singkatnya. Maka pada saat start ini mereka sangat menentukan kecepatan mereka. Pada saat mereka melakukan kesalahan pada start itu sangat merugikan, sehingga mereka akan sedikit terlambat saat melakukan larinya. Kemudian cara melakukan start yang baik harus benar-benar diperhatikan, dipelajari serta dilatih secepat mungkin. Nah, start ini sangat menentukan ya kawan-kawan ya. Semoga kita semua yang hobi lari atau pencinta olahraga ini bisa memahami bahwa saat lari jarak pendek di nomor 100, 200, dan 400 itu sangat penting memperhatikan bahwa start yang baik itu sangat menentukan. Itu pengenalan tentang lari jarak pendek. Kemudian ada uraiannya. Bagaimana sih sikap tubuh saat berlari? Nah, ini atau prinsip dasarnya ya. Hakikatnya adalah pada saat berlari itu dia mempunyai kategori khusus yang dikatakan berlari. Berlari adalah dikatakan dengan bagaimana posisinya saat kaki kita itu melangkah, melayang. Nah, melayang, jadi ada saat kaki kita itu melayang
selebar-lebar mungkin dan secepat-cepat mungkin. Nah, artinya di situ ada langkah. Kaki kita melangkah dan melayang. Ada tolakan dari belakang, tolakan yang sekuat-kuatnya sehingga mendorong tubuh kita ke depan dari posisi lantai atau tanah tempat kita berpijak pada lintasan itu. Kemudian lari dengan lurus secepat-cepatnya dengan posisi tubuh itu biasanya sedikit condong ke depan dan juga lutut juga sedikit ditekuk ke depan. Intinya posisi badan adalah condong ke depan dan lari dalam posisi semua ditekuk dan secepat-cepatnya untuk melangkahkan kaki. Prinsip gerakan dasarnya adalah mengayunkan lengan, diayunkan ke depan, ke atas seperti ini, senyaman mungkin. Intinya tidak mengurangi aerodinamis pada saat kita berlari. Itu untuk menambah gaya dorong pada kaki kita yang berbarengan dengan langkah kaki. Prinsip dasar badan, saat lari rileks dengan kepala segaris dengan punggung. Nah, di sini artinya kepala itu harus center atau satu garis lurus dengan punggung. Sedikit condong ke depan dan mendorongkan badan cepat-cepat ke depan. Kekuatannya adalah pada tungkai kaki. Nah, di sini peran tungkai dan juga tolakan pada kaki itu sangat menentukan. Bagaimana cara startnya? Nah, ini tadi sudah kita bahas di awal, itu start sangat menentukan. Nah, ini kita bahas juga teknik-teknik dasar atau dasar-dasar pada saat start pada umumnya. Nah, start itu mempunyai aba-aba atau kode saat kita akan melakukan lari. Itu mempunyai aba-aba. Jadi aba-aba inilah yang menentukan kita untuk bisa melakukan start atau memulai lari. Nah, saat mulai lari, tentu aba-aba ini juga menentukan kita cermat atau tidak kita terhadap aba-aba ini. Kita harus tepat saat aba-aba itu dimulai, kita harus lari. Artinya kepekaan kita terhadap aba-aba juga dituntut agar kita bisa memaksimalkan waktu dan mendorong tubuh kita secepat mungkin. Di sini cara startnya adalah dengan posisi jongkok seperti tangannya seperti push up ke depan gitu. Kemudian kakinya sedikit ada yang di depan. Nah, ini di bawah ya, boleh dilihat nanti ada di bawah tampilannya. Itu kaki sedikit ke depan. Nah, dengan kaki tolakan di belakang, kemudian posisi kaki tolakan dipilih kaki yang terkuat, boleh kaki kanan atau kaki kiri. Lutut menempel pada tahanan atau lintasan, salah satu lutut itu saat awal ya, diangkat bersamaan dengan lutut kaki depan. Posisi pinggul lebih tinggi daripada bahu ya, seperti ya kalau bahasa kita itu sedikit nunggit ya, atau kalau bahasa Jawa itu jengking ya gitu, nunggit. Posisi lari itu sedikit nunggit, atau seperti kita mau melakukan push up tapi kaki kita ditekuk dengan salah satu kaki tolak itu berada di belakang. Nah, jadi posisinya itu dengan kaki terkuat berada di belakang kita, yang kita posisikan di belakang. Kemudian pada saat aba-aba berbunyi menggunakan pistol atau fluid atau lepri ya, itu kaki didorongkan ke depan cepat-cepatnya. Pada saat kaki digerakkan ke depan, tertekuk, kemudian diangkat ke atas. Nah, jadi saat kita melangkah itu kaki mendorong cepat-cepatnya
juga melangkah. Nah begitu. Jadi di sini ada papan tolak yang berbentuk lintasan pada kakinya. Itu bisa dilihat gambarnya nanti ya. Ada ini gambarnya di sini. Nah itu tadi cara cara start, kemudian bagaimanakah teknik finishnya. Nah, ketika ada teknik start yang menentukan, itu juga ada teknik finish. Nah di sini saat berlari cepat-cepatnya itu ada waktu. Nah jadi ketika sudah start itu lari sekencang-kencangnya, tidak boleh lagi noleh kanan atau kiri, kita lari cepat-cepatnya, tatapan lurus ke depan. Nah kemudian fokus terhadap garis finish. Nah pada saat finish itu juga mempunyai teknik yang sangat menguntungkan sehingga bisa maksimal. Sebenarnya pada saat finish itu tidak dituntut ya untuk finish harus bagaimana, tetapi akan sangat baik, akan sangat menguntungkan jika menggunakan teknik yang benar dan juga efisien. Saat berlari, sepatnya memulai garis finish atau mengarah ke garis finish tanpa mengubah sikap lari. Artinya tetap konsisten ya, dari saat start konsisten maju terus. Terus membusungkan dada ke depan. Nah, dada dibusungkan ke depan. Kemudian kedua lengan ditarik ke belakang, bergantian ya, secara bergantian seperti kita lari ya, didorong secepat-cepatnya mengikuti langkah kaki, menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Nah, juga menentukan ya, artinya sikap tubuh juga menentukan, sehingga saat finish itu kita mendorongkan dada kita tuh seperti ini, kedua tangan gitu ya, kedua tangannya didorongkan ke depan. Oke, itu saja teknik dasar pada lari jarak pendek yang kita terapkan untuk anak-anak SD atau pemula ya. Tentu saja pada saat ini pembelajaran via daring seperti ini itu akan sangat membantu. Mudah-mudahan kedepannya pembelajaran ini bisa dijadikan pedoman bagi kawan-kawan semua di rumah tanpa halangan sedikit pun. Jadi kita dengan daring seperti ini juga tetap bisa belajar sehingga bisa mempraktekannya di rumah masing-masing. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi